menemukan keindahan hidup dengan bersyukur. Di daerah Ulfa hiduplah seorang petani bernama Ilyas. Ayahnya meninggal dunia ketika Ilyas baru setahun menikah, meninggalkan untuknya sedikit warisan: 7 ekor kuda betina, 2 ekor sapi, dan 20 ekor kambing adalah seluruh kekayaannya. Namun Ilyas adalah seorang petani yang ulet. Lambat laun hartanya mulai bertambah. Ia dan istrinya bekerja dari fajar hingga senja hari, bangun lebih awal dan tidur lebih lambat dari orang lain. Setiap tahun ia bertambah kaya. Ilyas hidup makmur selama 30 tahun dan mendapatkan banyak sekali keberuntungan. Kini ia telah memiliki 200 ekor kuda, 150 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing. Buruh-buruh lelaki mengembalakan ternaknya. Sementara itu, buruh-buruh perempuan memerah susu kuda dan sapi untuk dibuat mentega dan keju. Singkatnya, Ilyas memiliki segalanya, dan itu membuat iri banyak orang. Mereka berkata, "Ilyas adalah seorang lelaki yang beruntung. Ia memiliki segalanya." Ilyas mencoba bergaul dengan banyak orang. Banyak tamu jauh datang mengunjunginya. Ia menyambut mereka dengan baik dan menyuguhi makanan dan minuman. Berapapun yang datang selalu ada makanan dan minuman istimewa bagi semuanya. Begitu pula para tamu tiba, 1 atau 2 ekor kambing disembelih, dan jika yang datang banyak, seekor kudalah yang disuguhkan. Ilyas memiliki 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Semuanya telah menikah. Ketika Ilyas masih miskin, anak-anak lelakinya membantu bekerja mengawasi ternak. Tetapi setelah mereka kaya, anak-anaknya mulai berbuat semaunya. Bahkan salah satunya mulai mabuk-mabukan. Anak sulungnya tewas dalam sebuah keributan. Anaknya yang lain menikahi seorang perempuan yang sombong dan mulai membangkang pada ayahnya. Akhirnya ia diusir dari rumah keluarganya. Ilyas kemudian memberinya sebuah rumah dan sebagian ternaknya. Sejak peristiwa itu, kesehatannya mulai memburuk. Selain itu, kambing-kambingnya diserang penyakit dan banyak yang mati. Paceklik membuat keadaan makin parah. Ternaknya banyak yang mati kelaparan. Kemujuran telah berakhir. Kian lama ia semakin miskin. Pada usia 70 tahun, Ilyas terpaksa menjual seluruh harta miliknya, termaksud ternaknya. Ia betul-betul terpuruk dalam jurang kepapaan. Tiada yang tersisa di masa tuanya, sehingga dia dan istrinya harus hidup menumpang dan bekerja untuk orang lain. Ilyas teringat akan masa jayanya ketika ia masih memiliki pakaian yang indah, mantel tebal, topi kulit, dan sepatu bot. Begitu juga dengan istrinya, Sam Semagi, yang kini telah menjadi seorang nenek-nenek. Kini anak lelakinya telah pergi jauh ke kota lain dan anak perempuannya sudah meninggal dunia. Tiada lagi yang menolong mereka. Seorang tetangga, Muhammad Syah, jatuh iba pada mereka. Muhammad Syah sendiri bukanlah orang kaya.
namun ia hidup berkecukupan dan berwatak baik. Ia teringat akan kebaikan-kebaikan Ilyas di masa lalu dan ingin membantunya. Tinggallah bersamaku, Ilyas. Bawalah istrimu serta bekerjalah di kebun jerukku pada musim panas dan rawatlah ternakku di musim dingin. Samsa Magi bisa memerah susu kuda dan membuat manisan. Aku akan mencukupi sandang pangan kalian. Jika kalian perlu sesuatu, bilanglah padaku, dan aku akan memenuhi bila aku mampu, katanya pada Ilyas. Ilyas berterima kasih atas tawaran tetangganya. Mereka kemudian tinggal dan bekerja di rumah Muhammad Syah. Pada mulanya terasa berat, tapi lama-kelamaan mereka menjadi terbiasa menjalaninya. Muhammad Syah merasa beruntung dengan kehadiran kedua orang tua ini. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Walaupun demikian, terkadang Muhammad Syah merasa ikut bersedih dan atas kemalangan yang menimpa mereka. Pada suatu hari ada banyak tamu di rumah Muhammad Syah. Mereka datang dari jauh. Di antara mereka ada seorang mullah. Muhammad Syah menyuruh memotong seekor kambing. Ilyas menguliti dan memasaknya lalu menyuguhkannya untuk para tamu. Para tamu itu menyantap suguhan itu sambil minum teh dan menikmati makanan. Lalu mereka tengah asik duduk dan berbincang-bincang akrab dengan tuan rumah sambil menyantap hidangan. Ilyas yang baru selesai dengan pekerjaannya berjalan melintasi pintu. Muhammad Syah melihatnya lalu berkata pada seorang tamunya, "Apakah Anda melihat orang tua tadi?" "Ya," jawabnya. "Memangnya kenapa?" "Lalu dulu ia orang terkaya di daerah ini. Namanya Ilyas. Pernahkah Anda mendengar namanya?" "Saya belum pernah melihatnya sebelum ini, tapi namanya cukup terkenal. Kini ia jatuh miskin dan tinggal di sini bersama istrinya. Mereka bekerja untuk saya." Tamu itu terkejut lalu mendecakkan lidah dan menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu berkata, "Ternyata memang benar. Hidup itu seperti roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Pasti ia sangat sedih sekarang. Siapa yang tahu ia hidup tenang, damai, dan bekerja dengan baik. Bolehkah saya bercakap-cakap dengannya? Saya ingin bertanya tentang kehidupannya." "Oh, tentu saja," jawab tuan rumah. Lalu ia berteriak memanggil, "Babai, kemarilah. Panggil istrimu dan kita minum bersama-sama." Ilyas pun datanglah bersama istrinya. Ia menyalami mereka dan duduk di pojok dekat pintu. Istrinya duduk di dekatnya, di belakang tirai. Mereka bersulang lalu minum bersama-sama. Pasti menyedihkan bagimu saat terkenang pada masa lalumu dan betapa malangnya nasibmu sekarang, ujar seorang tamu. Lalu Ilyas tersenyum dan berkata, "Jika aku berkata padamu tentang kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, kalian mungkin takkan percaya. Lebih baik bertanyalah pada istriku. Ia adalah seorang perempuan
apa yang ada di hatinya, itu pula yang akan keluar dari lidahnya. Ia akan berkata jujur. Tamu itu bertanya ke balik tirai, "Baiklah, berceritalah padaku tentang kebahagiaan masa lalumu dan kemalanganmu kini." Dan Samsamagi berkata dari balik tirai, "Selama 50 tahun kami mencari kebahagiaan dan gagal menemukannya. Kini pada tahun kedua kami di sini, ketika kami tak punya apa-apa dan hidup sebagai orang upahan, kami justru menemukan kebahagiaan sejati dan tak memerlukan apapun lagi." Tamu-tamu itu keheranan, begitu juga dengan Muhammad Shah. Ia bahkan bangkit dari duduknya dan membuka tirai untuk melihat perempuan tua itu. Di sana ia berdiri dengan seulas senyum tersungging di bibirnya dan menatap suaminya yang juga sedang tersenyum. Perempuan itu berkata lagi, "Aku berkata benar dan tidak sedang bergurau. Kami mendambakan kebahagiaan selama setengah abad. Waktu kami kaya raya, kami tak menemukannya. Kini kami telah menemukannya. Tapi apa yang sesungguhnya membuatmu bahagia sekarang? Ketika kami kaya raya, kami tak pernah merasakan kedamaian. Tak ada waktu untuk bercakap-cakap, berpikir tentang jiwa kami, atau berdoa pada Tuhan. Kami pun banyak memiliki kecemasan-kecemasan. Jika kedatangan tamu, kami cemas tak bisa menjamu mereka dengan baik. Kami cemas tak memperlakukan pekerja-pekerja kami dengan benar. Kami takut dosa. Kami takut berdosa. Jika hendak tidur, kami cemas jangan-jangan ternak kami dimakan binatang buas. Tidur kami jadi tidak nyenyak. Kecemasan yang satu berganti dengan kecemasan yang lain. Kami jadi sering berselisih paham. Suamiku berpendapat begini dan aku berpendapat begitu. Dan itu adalah suatu dosa. Kami hidup dalam kecemasan dan dosa yang membuat kami tak pernah bahagia. Lalu sekarang, kini kami bangun pagi bersama dan berbincang dari hati ke hati dengan penuh cinta dan kedamaian. Kami rasakan. Kami tak pernah lagi bertengkar. Tak ada lagi yang perlu dicemaskan. Kami hanya perlu melayani majikan kami dengan baik. Kami bekerja keras sebisa mungkin dan itu membuat majikan kami menyayangi kami. Setelah usai bekerja, tersedia makanan dan minuman. Jika kami kedinginan, ada selimut dan pediangan yang akan menghangatkan tubuh kami. Ada banyak waktu untuk bercakap-cakap, berpikir tentang jiwa kami, dan berdoa pada Tuhan. Kami akhirnya menemukan kebahagiaan
setelah 50 tahun mencarinya. Tamu-tamu itu tertawa melihat mereka. Tamu-tamu itu tertawa. Melihat mereka tertawa, Ilyas menyela. Jangan tertawa kawan. Ini bukan lelucon. Inilah kehidupan. Kami dulu begitu bodoh dan menangis ketika kehilangan kekayaan. Tetapi Tuhan telah membukakan kebenaran bagi kami kini. Kami menceritakannya pada kalian bukan sebagai lelucon, melainkan untuk kebaikan kalian sendiri. Dan sang mullah pun berkata, betapa bijaknya perkataan itu. Semua yang dikatakan oleh Ilyas adalah benar adanya, dan tulisan di dalam kitab dan tertulis di dalam kitab suci. Mereka berhenti tertawa dan mulai berpikir,